Halo semua, perkenalkan saya dari kelompok 1 dengan nama Peniel Hutagalung dari program studi Pendidikan Fisika 2021A dengan NIM 421212108. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan media flowchart pada materi gerak partikel satu dimensi, terutama pada gaya konstan. Nah, kita masuk ya. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran. Nah, yang pertama itu agar siswa mengetahui persamaan dalam gaya konstan pada dinamika partikel. Nah, yang kedua itu agar siswa dapat mengetahui langkah-langkah dalam persamaan kecepatan pada gaya konstan, persamaan pada posisi konstan, dan persamaan ke kecepatan konstan. Nah, yang ketiga itu agar siswa dapat menyelesaikan soal-soal tentang gaya konstan pada dinamika partikel. Nah, kita masuk yang pertama itu peta konsep. Pada macam-macam gerak, ada dua, yaitu gerak semu dan gerak ganda. Nah, yang kedua itu pada materi kinematika kita ketahui itu ada gerak satu dimensi. Nah, pada gerak satu dimensi ini ada dua bagian, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Nah, selanjutnya itu pada gerak partikel satu dimensi. Nah, pada gerak partikel satu dimensi ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama gaya konstan, yang kedua gaya fungsi waktu, yang ketiga gaya fungsi posisi, dan yang keempat gaya fungsi kecepatan. Nah, kita di sini fokus kepada gaya konstan. Nah, pada gaya konstan itu ada 3 persamaan, yaitu yang pertama persamaan kecepatan pada gaya konstan, yang kedua persamaan pada gaya konstan, yang ketiga itu persamaan ke kecepatan konstan. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama itu prosedur kerja persamaan ke kecepatan pada gaya konstan. Untuk memperoleh persamaan ini, pertama kita ketahui dulu bahwa hukum 2 Newton itu rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Nah, langkah selanjutnya itu kita turunkan A-nya menjadi F sama dengan M dikali dV per dt. Selanjutnya itu karena di sini kita ingin memperoleh persamaan kecepatan, sehingga dV kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga dV sama dengan 1 per M dikali F dikali dt. Kemudian persamaan ini kita integralkan menjadi integral dV O menuju V sama dengan 1 per M dikali F dikali integral dt O menuju T. Nah, kemudian kita selesaikan integral ini menjadi diperolehlah persamaan kecepatan pada gaya konstan, yaitu V sama dengan VO ditambah A dikali T. Nah, selanjutnya itu yaitu persamaan posisi pada gaya konstan. Nah, untuk mencari persamaan posisi pada gaya konstan, langkah yang pertama kita lakukan itu yaitu dari persamaan kecepatan pada gaya konstan, kita ketahui rumusnya tadi yaitu V sama dengan VO ditambah A dikali T. Nah, dari persamaan ini kita turunkan V terhadap T, sehinggalah diperoleh persamaan dx per dt sama dengan VO ditambah A dikali T. Kemudian persamaan ini kita integralkan menjadi integral dx O menuju X sama dengan VO dikali integral dt O menuju T ditambah integral AT dt O menuju T. Nah, kemudian kita selesaikanlah integral ini sehingga diperolehlah hasil persamaan posisi pada gaya konstan, yaitu X sama dengan XO ditambah VO dalam kurung T dikurang TO ditambah 1 per 2 AT kuadrat. Nah, kita masuk ke dalam persamaan yang ketiga, yaitu persamaan ke kecepatan konstan. Nah, untuk memperoleh persamaan ini, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu dari persamaan kecepatan gaya konstan, yaitu T sama dengan V dikurang VO per A. Nah, kita substitusikan persamaan ke kecepatan konstan gaya konstan terhadap persamaan posisinya, yaitu X dikurang XO sama dengan VO dikali T ditambah 1 per 2 AT kuadrat. Nah, setelah kita substitusikan, dapatlah hasilnya yaitu
X dikurang XO sama dengan VO dalam kurung V dikurang VO per A ditambah 1/2A dalam kurung V dikurang VO per A kuadrat. Nah, kemudian kita selesaikanlah persamaan ini, yaitu sehingga diperolehlah X dikurang XO sama dengan V dikali VO per A dikurang VO kuadrat per A ditambah V kuadrat per 2A dikurang 2V VO per 2A ditambah VO kuadrat per 2A. Nah, kemudian persamaan ini kita kita kalikan dengan 2A untuk menyelesaikannya menjadi X dikurang XO dikali 2A sama dengan 2A dikali V dikali VO per A dikurang 2A dikali VO kuadrat per A ditambah 2A V kuadrat per 2A dikurang 4A V dikali VO per 2A ditambah 2A dikali VO kuadrat per 2A. Nah, kemudian kita selesaikanlah persamaan ini sehingga diperolehlah persamaan kecepatan konstan, yaitu V kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah X dikurang XO dikali 2A. Nah, selanjutnya kita masuklah ke dalam contoh soal. Nah, pada soal yaitu balok bermasa 1 gram berada dalam keadaan diam di atas bidang horizontal tanpa gesekan pada saat T sama dengan 0. Gaya F sama dengan KT kuadrat dikenakan pada balok. Tentukan kecepatan dan posisi balok pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan itu, kita harus ketahui dulu apa yang diketahui pada soal, yaitu yang pertama F gaya sama dengan KT kuadrat dan M yaitu adalah 1 gram. Nah, setelah kita ketahui apa yang diketahui pada soal, kita dapat gambarkan seperti apa yang dikatakan seperti pada layar. Nah, setelah itu kita ketahui dulu, kita cari tahu apa yang ditanya pada soal. Nah, di sini ditanya tentukan kecepatan yaitu V dan posisi yaitu X balok pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, berarti yang ditanya itu V dan X pada saat 2 sekon. Nah, selanjutnya kita jawab. Nah, karena tadi yang pertama itu adalah yang ditanya adalah kecepatan, untuk memperoleh kecepatannya itu kita gunakan rumus yaitu F terhadap fungsi waktu sama dengan M dikali dF per dt. Nah, kemudian karena di sini kita ingin mencari kecepatan yaitu simbolnya V, kita pindah ruaskan dV-nya ke ruas kiri menjadi dV sama dengan 1 per M dikali F dikali dt. Nah, kemudian kita masukkan nilai gayanya, nilai F-nya menjadi dF sama dengan 1 per M dikali KT kuadrat dikali dt. Nah, kemudian persamaan ini kita integralkan yaitu menjadi integral dV O menuju V sama dengan 1 per M integral KT kuadrat dt O menuju T. Nah, kemudian diperolehlah, kita selesaikan integral ini, diperolehlah V-nya sama dengan 1 per M dikali 1 per 3 KT kuadrat dengan batas O menuju T. Nah, kemudian hasil akhir V-nya sama dengan 1 per 3M dikali KT kuadrat. Nah, inilah V-nya, kecepatannya. Nah, selanjutnya itu ditanya tadi posisinya. Nah, untuk mencari posisi atau X-nya itu kita gunakan rumus dx per dt sama dengan 1 per 3M KT pangkat 3. Nah, 1 per 3M KT pangkat 3 ini adalah kecepatan, karena turunan dari kecepatan terhadap waktu itu adalah dx per dt, sehingga untuk memperoleh posisinya, simbol posisi adalah X, sehingga dt-nya itu kita pindah ruaskan ke kanan menjadi dx sama dengan 1 per 3M KT kuadrat dt. Nah, persamaan ini kita integralkan menjadi dx integral dx O menuju X sama dengan 1 per 3M integral KT
pangkat 3 O menuju T. Nah, kita selesaikan integral ini sehingga diperolehlah X-nya sama dengan 1/3M dikali 1/4 KT pangkat 4 dengan batas O menuju T. Nah, hasil akhir posisinya atau X-nya sama dengan 1/12M dikali KT pangkat 4. Nah, kemudian udah diperoleh nih kecepatan dan posisinya. Nah, selanjutnya itu apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya itu karena yang ditanya tadi itu adalah kecepatan dan posisinya pada waktu 2 sekon, pada T 2 sekon, menjadi kita substitusikan kecepatan dan posisinya terhadap 2 sekon, yaitu yang pertama kita masukkan nih posisinya. Posisinya tadi adalah nilainya 1/12M dikali KT pangkat 4. Kita substitusikan terhadap waktu 2 sekon dan massa 1 gram. Maka diperolehlah X-nya atau posisinya 1/12 dikali K dikali T-nya tadi berapa? T-nya yaitu 2 sekon, sehingga dimasukkan 2 pangkat 4. Nah, sehingga dikalikanlah sehingga hasil posisi atau X-nya itu adalah 16/12K. Kita sederhanakan persamaan ini, pecahan ini menjadi 4/3K meter. Inilah nilai daripada posisinya. Nah, selanjutnya kita cari kecepatannya. Kita substitusikan terhadap waktu 2 sekon dan terhadap massa 1 gram. Nah, kita masukkan V sama dengan 1/3 dikali K dikali T-nya tadi adalah 2 pangkat 3, menjadi diperolehlah nilai kecepatannya menjadi 8/3K meter per sekon. Nah, inilah kecepatannya. Nah, selanjutnya berakhirlah video pembelajaran dari saya. Saya harap video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.